Pemirsa, belasan penumpang pesawat Etihad Airways nomor penerbangan 474 rute Abu Dhabi Jakarta mengalami luka-luka akibat turbulensi. Para penumpang kebanyakan merupakan warga negara Indonesia yang dalam perjalanan ke tanah air setelah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, para korban luka langsung dibawa ke klinik KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di bandara. Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474 tujuan Abu Dhabi ke Jakarta mengalami turbulensi selama 45 menit di angkasa. Guncangan yang begitu dahsyat mengakibatkan 31 orang mengalami luka-luka dan patah tulang. Korban kebanyakan merupakan warga negara Indonesia yang telah selesai menjalani ibadah umroh di Saudi Arabia. Keterangan dari Etihad menyebutkan 22 penumpang yang terluka kini dirawat di bandara karena luka ringan. Sedangkan 9 korban luka lainnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang penumpang, Ilham, menuturkan pesawat mengalami goncangan hebat saat sejumlah jamaah sedang mengantri di toilet pesawat. Sementara sebagian lainnya masih terlelap beristirahat. Seperti jet coaster gitu mas, turun bus, naik lagi, pilot berusaha naikin lagi tapi turun lagi berkali-kali. Terus penumpang yang berada di sini rata-rata dia terpanting karena memang rata-rata mau ke toilet gitu lagi ngantri, jadi kepanting-panting parah, jadi sakit pinggangnya. Berapa lama pada saat kejadian? Berapa lama saya juga ini ya, Lebih dari 10 menit? Lebih dari 10 menit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puncak peningkatan volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini di gerbang tol Cikarang Utama diprediksi terjadi malam ini. Sementara antrian terjadi di pintu keluar Cikarang Barat akibat persimpangan arus. Dan meski puncak volume kendaraan diprediksi akan terjadi malam ini, hingga kini belum terlihat adanya antrian di gerbang tol Cikarang Utama. Namun sempat terjadi antrian di pintu keluar gerbang tol Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus. Dan bagi kendaraan yang hendak menuju ke Lipo Cikarang dan juga menuju ke Jababeka. Untuk itu jika antrian masih terjadi, pengendara diminta untuk keluar di gerbang tol Cibatu. Dan sementara meski terjadi peningkatan kendaraan, namun kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang masih lancar hingga saat ini. Antisipasi pun dilakukan guna mengantisipasi adanya antrian. Puncak kepadatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek diprediksi akan mencapai puncaknya malam ini. Dan saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Cikopo menuju Pantura terpantau ramai cenderung padat. Ya, menjelang libur panjang akhir pekan selama 4 hari mulai Kamis besok, kemacetan panjang di sejumlah ruas menuju pintu tol sudah mulai terlihat. Di wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat terlihat kemacetan. Puncak kemacetan diprediksi terjadi malam ini dimulai dari kilometer 19 hingga kilometer 72 menuju arah Cikopo, Purwakarta, dan Pantura. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Korlantas melakukan rekayasa lalu lintas yaitu penerapan sistem kontraflow di kilometer 63. Kita sudah sepakat nanti kalau terjadi kemacetan yang signifikan kita akan bikin kontraflow di KM 62. Nah, di situ kita alihkan kontraflow sehingga nambah arus yang dari arah Jakarta, yang dari arah Bandung ini kita kurang dari Cikampek. Lantas bagaimana dengan suasana tol dalam kota Jakarta menjelang liburan panjang 4 hari mulai Kamis besok? Sudah ada rekan kami yaitu Elita Mega yang akan memantau lalu lintas di tol dalam kota Jalan Gatot Subroto menuju Cikampek. Ya Elita, selamat malam. Bagaimana situasi di tol dalam kota sejauh ini Elita? Selamat malam Prita. Ya Prita, berdasarkan pantauan kami untuk tol dalam kota Gatot Subroto sendiri untuk jelang libur akhir pekan tanggal 5 Mei hingga 8 Mei 2016 kali ini terpantau ramai, di mana dapat Anda lihat Prita dan pemirsa di belakang saya ini, saya saat ini berada di tol dalam kota Gatot Subroto. Anda dapat melihat bahwa di sini mulai dari Slipi menuju arah Bekasi Cikarang dan arah Cikampek dan Bandung terjadi kemacetan panjang sekitar kurang lebih 30 km dengan laju kendaraan mencapai 10 hingga 20 km per jam saja. Dan di sini dapat terlihat arus lalu lintas tampak padat, di mana memang 80% didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga 10% diisi oleh kendaraan berat dan juga 10% diisi oleh sepeda motor.
Untuk arah sebaliknya dapat dilihat Prita bahwa arah Pancoran menuju Semanggi ataupun Senayan sebaliknya yaitu terpantau ramai lancar, di mana memang kendaraan dapat Anda pacu sekitar kurang lebih kecepatan 50 hingga 60 km per jam ya Prita. Dan kini pihak kepolisian telah menurunkan pengamanan untuk libur panjang akhir pekan hingga 4 hari ke depan, di mana memang ribuan personel ini diturunkan dan disebar ke beberapa titik yang dianggap rawan oleh aksi pidana maupun kemacetan seperti seperti tol maksud kami, dan juga wilayah-wilayah keagamaan dan pusat rekreasi. Dan selain itu Prita juga ada pengalihan arus kendaraan dari tol menuju ruas jalan arteri. Dan kepolisian juga kini telah menurunkan personel guna membantu transaksi jemput kendaraan pada tiap gerbang tol dan melakukan buka tutup rest area serta melakukan kontraflow dan tutup buka exit tol. Dan dihimbau bagi pemirsa bahwa Anda sebaiknya menggunakan e-tol untuk memasuki jalan tol karena dapat mengurangi kemacetan dan mengurai tingginya kepadatan yang ada di jalan tol. Untuk sementara demikian Prita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elita Mega melaporkan dari tol dalam kota Jakarta. Pemirsa, di ruas tol Purbalenyi malam ini mulai terjadi peningkatan dibandingkan pada sore tadi. Ruas tol Purbalenyi dari arah Jakarta menuju Bandung malam ini mulai terlihat peningkatan jumlah kendaraan. Kendaraan yang melintas juga banyak didominasi dengan kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta. Meningkatnya volume kendaraan bertepatan dengan libur panjang. Kepadatan arus diperkirakan akan terus mengalami peningkatan karena para pekerja dan juga anak sekolah telah diliburkan. Kepadatan arus kendaraan juga masih banyak, terlihat truk-truk besar yang melintas sehingga ini memperlambat laju kendaraan. Dan sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, lalu lintas sudah terlihat juga padat. Pemirsa, liburan panjang yang jatuh pada mulai Kamis besok hingga Minggu mendatang menjadi ajang warga Jakarta dan juga kota lainnya untuk berpergian bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekat. Liburan panjang ini tidak jauh berbeda dengan suasana saat menjelang Lebaran. Bagaimana suasana lalu lintas di Tol Cikampek dan juga Tol Paster Bandung? Kita akan terhubung dengan Fazilah Khairunisa di sekitar Tol Cikampek dan juga Lalita Ganda Putri di sekitar Tol Paster. Kita akan menyapa Fazilah terlebih dahulu. Ya, Fazilah, bagaimana suasana terkini di lintas Tol Cikampek? Ya, Prita, saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama 1 dan Cikarang Utama 3 saat ini kondisinya masih lancar, dan meskipun adanya antrian namun belum terlalu signifikan. Dan antrian sendiri terjadi karena memang adanya proses transaksi di gerbang tol karena masih banyak pengendara atau kendaraan yang menggunakan uang tunai. Kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk-truk besar. Dan meski tadi sempat terjadi antrian di pintu keluar Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus, namun kini antrian sudah terurai dan kondisi lalu lintas juga sudah mulai lancar. Berdasarkan data di gerbang tol Cikarang Utama, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam tadi, ini kendaraan yang melintas mencapai 72.600 kendaraan. Ini naik 21% dibandingkan dengan hari normal, di mana di hari normal atau di hari-hari biasa hingga pukul 21 jumlah kendaraan hanya mencapai 59.600 kendaraan. Dan berikut ini adalah pantauan udara. Ini menggambarkan kondisi di sekitar gerbang tol Cikarang Utama. Ini antrian terjadi memang karena pembayaran atau pada saat kendaraan ini melakukan transaksi. Sementara ini dari arah Cikampek menuju Jakarta ini masih terpantau masih padat karena memang simpulnya ini terjadi di Cikunir karena memang adanya pertemuan arus tol dalam kota juga dari tol Jor. Sementara beragam antisipasi juga akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga Kepolisian Lalu Lintas. Ini juga terkait dengan buka tutup di rest area serta jemput kendaraan yang akan dilakukan jika antrian ini sudah mulai panjang, yaitu di mana para petugas tol ini akan menghampiri atau mendatangi para kendaraan untuk melakukan transaksi. Sementara Jasa Marga sendiri juga menargetkan puncak
naiknya volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini akan terjadi pada malam ini dan diperkirakan akan ada 106.584 kendaraan, dan ini berarti naik 37%, 37,6% dari hari biasanya. Prita. Baik, terima kasih Fazila. Dan berikutnya kita akan menyapa Lalita Ganda Putri yang saat ini sudah ada di sekitar Tol Paster. Bagaimana suasana di Tol Cileunyi, Lalita? Ya, Prita, sesuai dengan prediksi pihak kepolisian, kemudian Jasa Marga dan pengelola tol yang lainnya serta Dinas Perhubungan, bahwa sore tadi dimulainya arus liburan panjang di akhir pekan ini. Dan tentu saja dengan peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi, terutama yang melalui Tol Purbalenyi, kemacetan terjadi. Dan seperti yang kita lihat di Tol Purbalenyi ini, jumlah kendaraan terlihat meningkat dari hari-hari biasa. Kepadatan arus ini sudah dimulai pada sore hari tadi dan diperkirakan malam ini kemudian hingga besok pagi kepadatan arus akan semakin meningkat. Dan tentu saja juga pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan serta pengelola tol memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dan juga memaksimalkan pintu-pintu tol yang telah ada. Misalkan di Tol Purbalenyi pun juga sudah dimaksimalkan pintu tol yang terdapat di sana. Kemudian juga petugas dari tol sendiri pun juga disiagakan penuh karena pada malam ini diperkirakan jumlah kendaraan akan semakin meningkat, mengingat hari ini atau sore tadi sudah pekerja, kemudian PNS dan swasta serta para pelajar sudah mulai libur, dan selama 4 hari ke depan mereka juga akan menikmati liburan di luar kota. Dan kemudian kita bergeser ke wilayah Cileunyi. Nah, untuk pintu keluar tol Cileunyi, kemudian di perempatan Cileunyi sendiri ini terjadi kemacetan sekitar 2 km. Padahal sistem atau rekayasa lalu lintas sudah diterapkan seperti sistem buka tutup. Nah, ini karena memang titik ini, perempatan ini merupakan perempatan pertemuan jalur selatan Nagrek dengan jalur tengah Sumedang. Nah, oleh karena itu fokus dari kepolisian dari wilayah Sumedang pun juga untuk mengurai kemacetan di titik ini. Dan selain di Tol Cileunyi sendiri, kita sekarang fokus ke pintu Tol Paster, tempat saya melaporkan ini. Di gerbang Tol Paster ini memang merupakan titik penghubung dari kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Kota Bandung dan wilayah Lembang. Nah, memang kebanyakan warga Jakarta ini favoritnya, memilihnya itu gerbang Tol Paster. Padahal sebenarnya masih ada gerbang-gerbang tol lainnya yang bisa dilalui seperti Pasir Koja, kemudian Tol Buah Batu dan juga M-Toha. Dengan meningkatnya kendaraan atau volume arus liburan ini pun juga pihak tol akan terus memantau hingga esok pagi. Dan berikut pernyataan dari pengelola Tol Paster. Biasanya di jam-jam 21 ini di bawah ini ya, jadi dipastikan mulai 21.00 malam ini sampai besok pagi pukul 5.30 akan terus bertambah karena sampai saat ini juga masih ada antrian. Apakah ada bisa? Ya, demikian laporan dari gerbang Tol Paster. Kembali ke studio, Berita Laura. Baik, terima kasih Lalita Ganda Putri dan juga tadi Fazila Kaunisa melaporkan dari Cikampek. Terima kasih. Komite Pemilihan Munaslup Golkar membuka pendaftaran bakal calon Ketua Umum Partai Golkar hari ini hingga esok hari. Dalam pendaftaran, setiap bakal caketum diwajibkan membayar iuran wajib Munaslup paling tidak 1 miliar rupiah. Ketua Panitia Pemilihan Munaslup Rambe Kamaruzzaman mengatakan persyaratan iuran 1 miliar sudah menjadi kesepakatan bersama semua bakal calon Ketua Umum. Para bakal caketum yang mendaftar harus melengkapi kelengkapan administratif, salah satunya dengan bukti pembayaran iuran wajib. Iuran ini wajib bagi setiap pendaftar meskipun nanti diputuskan tidak lolos verifikasi. Aziz Syamsuddin menjadi orang pertama yang mendaftarkan diri secara resmi sebagai bakal caketum. Diagendakan tanggal 7 Mei mendatang, panitia akan mengumumkan para bakal caketum yang lolos verifikasi.
Jadi tahapan pendaftaran dulu sampai besok jam 12.00 kita menerima pendaftaran. Tanggal 5 Mei akan kita verifikasi. Sekaligus ada hal yang kurang, tanggal 5 Mei itulah untuk dilengkapi oleh para calon. Jauh berbeda dengan suasana saat menjelang Lebaran. Bagaimana suasana lalu lintas di Tol Cikampek dan juga Tol Paster Bandung? Kita akan terhubung dengan Fazilah Khairunisa di sekitar Tol Cikampek dan juga Lalita Ganda Putri di sekitar Tol Paster. Kita akan menyapa Fazilah terlebih dahulu. Ya, Fazilah, bagaimana suasana terkini di lintas Tol Cikampek? Ya, Prita, saat ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang Utama 1 dan Cikarang Utama 3 saat ini kondisinya masih lancar, dan meskipun adanya antrian namun belum terlalu signifikan, dan antrian sendiri terjadi karena memang adanya proses transaksi di gerbang tol karena masih banyak pengendara atau kendaraan yang menggunakan uang tunai. Kendaraan juga masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga truk-truk besar. Dan meski tadi sempat terjadi antrian di pintu keluar Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus, namun kini antrian sudah terurai dan kondisi lalu lintas juga sudah mulai lancar. Berdasarkan data di gerbang tol Cikarang Utama, sejak pukul 6 pagi hingga pukul 9 malam tadi, ini kendaraan yang melintas mencapai 72.600 kendaraan. Ini naik 21% dibandingkan dengan hari normal, di mana di hari normal atau di hari-hari biasa hingga pukul 21 jumlah kendaraan hanya mencapai 59.600 kendaraan. Dan berikut ini adalah pantauan udara. Ini menggambarkan kondisi di sekitar gerbang tol Cikarang Utama. Ini antrian terjadi memang karena pembayaran atau pada saat kendaraan ini melakukan transaksi. Sementara ini dari arah Cikampek menuju Jakarta ini masih terpantau masih padat karena memang simpulnya ini terjadi di Cikunir karena memang adanya pertemuan arus tol dalam kota juga dari tol Jor. Sementara beragam antisipasi juga akan dilakukan oleh pihak Jasa Marga dan juga Kepolisian Lalu Lintas. Ini juga terkait dengan buka tutup di rest area serta jemput kendaraan yang akan dilakukan jika antrian ini sudah mulai panjang, yaitu di mana para petugas tol ini akan menghampiri atau mendatangi para kendaraan untuk melakukan transaksi. Sementara Jasa Marga sendiri juga menargetkan puncak naiknya volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini akan terjadi pada malam ini dan diperkirakan akan ada 106.584 kendaraan, dan ini berarti naik 37%, 37,6% dari hari biasanya. Prita. Baik, terima kasih Fazilah, dan berikutnya kita akan menyapa Lalita Ganda Putri yang saat ini sudah ada di sekitar Tol Paster. Bagaimana suasana di Tol Cileunyi, Lalita? Ya, Prita, sesuai dengan prediksi pihak kepolisian, kemudian Jasa Marga dan pengelola tol yang lainnya serta Dinas Perhubungan, bahwa sore tadi dimulainya arus liburan panjang di akhir pekan ini, dan tentu saja dengan peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi terutama yang melalui tol Purbalenyi, kemacetan terjadi. Dan seperti yang kita lihat di tol Purbalenyi ini, jumlah kendaraan terlihat meningkat dari hari-hari biasa. Kepadatan arus ini sudah dimulai pada sore hari tadi dan diperkirakan malam ini kemudian hingga besok pagi kepadatan arus akan semakin meningkat. Dan tentu saja juga pihak kepolisian dan juga bekerja sama dengan Dinas Perhubungan serta pengelola tol memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas dan juga memaksimalkan pintu-pintu tol yang telah ada. Misalkan di tol Purbalenyi pun juga sudah dimaksimalkan pintu tol yang terdapat di sana. Kemudian juga petugas dari tol sendiri pun juga disiagakan penuh karena pada malam ini diperkirakan jumlah kendaraan akan semakin meningkat, mengingat hari ini atau sore tadi sudah pekerja, kemudian PNS dan swasta serta para pelajar sudah mulai libur, dan selama 4 hari ke depan mereka juga akan menikmati liburan di luar kota. Dan kemudian kita bergeser ke wilayah Cileunyi. Nah, untuk pintu keluar tol Cileunyi, kemudian di perempatan tol
perempatan Cilenyi sendiri ini terjadi kemacetan sekitar 2 km. Padahal sistem atau rekayasa lalu lintas sudah diterapkan seperti sistem buka tutup. Nah, ini karena memang titik ini, perempatan ini merupakan perempatan pertemuan jalur selatan Nagrek dengan jalur tengah Sumedang. Nah, oleh karena itu fokus dari puncak kepadatan kendaraan yang melintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek diprediksi akan mencapai puncaknya malam ini, dan saat ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Cikopo menuju Pantura terpantau ramai cenderung padat. Ya, menjelang libur panjang akhir pekan selama 4 hari mulai Kamis besok, kemacetan panjang di sejumlah ruas menuju pintu tol sudah mulai terlihat. Di wilayah Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat terlihat kemacetan. Puncak kemacetan diprediksi terjadi malam ini dimulai dari kilometer 19 hingga kilometer 72 menuju arah Cikopo, Purwakarta, dan Pantura. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Korlantas melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu penerapan sistem kontraflow di kilometer 63. Kita sudah sepakat nanti kalau terjadi kemacetan yang signifikan, kita akan bikin kontraflow di KM 62. Nah, di situ kita alihkan kontraflow sehingga nambah arus yang dari arah Jakarta, yang dari arah Bandung ini kita kurang dari Cikampek. Lantas bagaimana dengan suasana tol dalam kota Jakarta menjelang liburan panjang 4 hari mulai Kamis besok? Sudah ada rekan kami yaitu Elita Mega yang akan memantau lalu lintas di tol dalam kota Jalan Gatot Subroto menuju Cikampek. Ya Elita, selamat malam. Bagaimana situasi di tol dalam kota sejauh ini, Elita? Selamat malam, Prita. Ya, Prita, berdasarkan pantauan kami untuk tol dalam kota Gatot Subroto sendiri untuk jelang libur akhir pekan tanggal 5 Mei hingga 8 Mei 2016 kali ini terpantau ramai, di mana dapat Anda lihat, Prita dan pemirsa, di belakang saya ini, saya saat ini berada di tol dalam kota Gatot Subroto. Anda dapat melihat bahwa di sini mulai dari Slipi menuju arah Bekasi Cikarang dan arah Cikampek dan Bandung terjadi kemacetan panjang sekitar kurang lebih 30 km dengan laju kendaraan mencapai 10 hingga 20 km per jam saja. Dan di sini dapat terlihat arus lalu lintas tampak padat, di mana memang 80% didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga 10% diisi oleh kendaraan berat dan juga 10% diisi oleh sepeda motor. Untuk arah sebaliknya dapat dilihat pemirsa, belasan penumpang pesawat Etihad Airways nomor penerbangan 474 rute Abu Dhabi Jakarta mengalami luka-luka akibat turbulensi. Para penumpang kebanyakan merupakan warga negara Indonesia yang dalam perjalanan ke tanah air setelah menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, para korban luka langsung dibawa ke klinik KKP atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang ada di bandara. Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474 tujuan Abu Dhabi ke Jakarta mengalami turbulensi selama 45 menit di angkasa. Guncangan yang begitu dahsyat mengakibatkan 31 orang mengalami luka-luka dan patah tulang. Korban kebanyakan merupakan warga negara Indonesia yang telah selesai menjalani ibadah umroh di Saudi Arabia. Keterangan dari Etihad menyebutkan 22 penumpang yang terluka kini dirawat di bandara karena luka ringan. Sedangkan 9 korban luka lainnya dibawa ke rumah sakit terdekat. Salah seorang penumpang, Ilham, menuturkan pesawat mengalami goncangan hebat saat sejumlah jamaah sedang mengantri di toilet pesawat. Sementara sebagian lainnya masih terlelap beristirahat. Seperti jet coaster gitu mas, turun bus, naik lagi, pilot berusaha naikin lagi tapi turun lagi berkali-kali. Terus penumpang yang berada di sini rata-rata dia terpanting karena memang rata-rata mau ke toilet gitu lagi ngantri, jadi kepanting-panting parah, jadi sebagian sakit pinggangnya. Berapa lama pada saat kejadian? Berapa lama saya juga ini ya, Lebih dari 10 menit? Lebih dari 10 menit. Kita ke informasi lain, pemirsa. Puncak peningkatan volume kendaraan pada liburan akhir pekan ini di gerbang tol Cikarang Utama diprediksi terjadi malam ini. Sementara antrian terjadi di pintu keluar Cikarang Barat akibat persimpangan arus. Dan meski puncak volume kendaraan diprediksi akan terjadi malam ini, hingga kini belum terlihat adanya antrian di gerbang tol Cikarang Utama. Namun sempat terjadi antrian di pintu keluar gerbang tol Cikarang Barat karena adanya persimpangan arus
Dan bagi kendaraan yang hendak menuju ke Lipo Cikarang dan juga menuju ke Jababeka. Untuk itu jika antrian masih terjadi, pengendara diminta untuk keluar di gerbang tol Cibatu. Dan sementara meski terjadi peningkatan kendaraan, namun kondisi lalu lintas di gerbang tol Cikarang masih lancar hingga saat ini. Antisipasi pun dilakukan guna mengantisipasi adanya antrian. Bahwa arah Pancoran menuju Semanggi ataupun Senayan sebaliknya yaitu terpantau ramai lancar, di mana memang kendaraan dapat Anda pacu sekitar kurang lebih kecepatan 50 hingga 60 km per jamnya, Prita. Dan kini pihak kepolisian telah menurunkan pengamanan untuk libur panjang akhir pekan hingga 4 hari ke depan, di mana memang ribuan personel ini diturunkan dan disebar ke beberapa titik yang dianggap rawan oleh aksi pidana maupun kemacetan seperti seperti tol maksud kami, dan juga wilayah-wilayah keagamaan dan pusat rekreasi. Dan selain itu, Prita, juga ada pengalihan arus kendaraan dari tol menuju ruas jalan arteri. Dan kepolisian juga kini telah menurunkan personel guna membantu transaksi jemput kendaraan pada tiap gerbang tol dan melakukan buka tutup rest area serta melakukan kontraflow dan tutup buka exit tol. Dan dihimbau bagi pemirsa bahwa Anda sebaiknya menggunakan e-tol untuk memasuki jalan tol karena dapat mengurangi kemacetan dan mengurai tingginya kepadatan yang ada di jalan tol. Untuk sementara demikian, Prita, kembali ke studio. Baik, terima kasih Elita Mega melaporkan dari tol dalam kota Jakarta. Pemirsa, di ruas tol Purbalenyi malam ini mulai terjadi peningkatan dibandingkan pada sore tadi. Ruas tol Purbalenyi dari arah Jakarta menuju Bandung malam ini mulai terlihat peningkatan jumlah kendaraan. Kendaraan yang melintas juga banyak didominasi dengan kendaraan pribadi berplat nomor Jakarta. Meningkatnya volume kendaraan bertepatan dengan libur panjang. Kepadatan arus diperkirakan akan terus mengalami peningkatan karena para pekerja dan juga anak sekolah telah diliburkan. Kepadatan arus kendaraan juga masih banyak, terlihat truk-truk besar yang melintas sehingga ini memperlambat laju kendaraan. Dan sementara itu di Sumedang, Jawa Barat, lalu lintas sudah terlihat juga padat. Pemirsa, liburan panjang yang jatuh pada mulai Kamis besok hingga Minggu mendatang menjadi ajang warga Jakarta dan juga kota lainnya untuk berpergian bersama dengan keluarga atau juga kerabat terdekat. Liburan panjang ini tidak